Karena kalau yang menilai etik dokter itu adalah temennya sendiri, ya akan nggak objektif gitu kan. Jadi nantinya dengan RUU Kesehatan ini, pengawasan etik dan lain-lain itu akan dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan konsil, kolegium, lalu masyarakat, pihak rumah sakit, itu akan kerjasama. Dan nanti tetap akan ada yang namanya majelis etik, di mana nanti ini yang menjadi pertimbangan apakah SIP itu akan dikeluarkan oleh Dinkes. Selamat malam Dokter Ning, apa kabar? Baik Dokter Tony, ketemu lagi. Ya, kita ketemu lagi Dok. Video Anda tentang pembulian ya di YouTube saya tentang pembulian di organisasi profesi itu viral. Bagaimana tanggapan Anda? Nggak nyangka ya Dok ya? Iya. Awalnya sih nggak nyangka. Aku pikir ini hanya maksudnya hanya isu-isu yang berkembang di internal aja, tapi ternyata orang luar juga peduli ya. Karena memang aku rasa sih melawan bullying tuh harus deh. Dengan alasan apapun tuh bullying nggak diperbolehkan. Betul sekali. Gitu. Mungkin banyak yang kena bully tapi nggak berani berbicara. Jadi Dokter Ning ini menjadi corongnya mereka lah. Seperti itu Dok. Mewakili ya Dok ya? Mewakili. Dok, iya. Malam ini kita akan bahas tentang hoax yang bertebaran mengenai RUU Kesehatan. Ya banyak sekali hoax yang bertebaran ya. Banyak masyarakat yang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan sebenarnya banyak dokter dan nakes yang support RUU Kesehatan. Seperti Dokter Ning. Banyak banget, banyak yang ngomong itu di TikTok, di YouTube, personal message. Ya. Yang jelas menolak adalah 5 organisasi profesi kesehatan. Kita tahu 5 organisasi profesi kesehatan itu menolak mati-matian. Ya. Saya lihat video Anda di Instagram tentang penjelasan tentang hoax ini. Dan itu bagus sekali, padat, singkat, dan jelas. Dan saya rasa masyarakat perlu tahu semua ini, mana yang hoax dan mana yang benar. Tapi sebelumnya kita akan nonton cuplikan ini dulu, Dok. Jadi kami tidak punya kekhawatiran apapun menghadapi publik dengan substansi kayak begini. Penolakan pun bisa kita jelasin semua kok. Bicara liberalisasi, ada jawabannya di sini. Seluruh dokter yang sini itu harus bisa bahasa Indonesia, Dok. Itu tadi itu hoax itu. Itu hoax sama sekali itu. Jadi banyak yang publik bicara di luar ini, yang demo-demo ID itu hoax banyak semua itu, termasuk IBI. Saya ini dekat sama semua para pengurus organisasi profesi ini. Dari semenjak COVID saya bersama mereka. Saya tahu satu persatu semua itu. Kalau mau buka kita bisa buka semua di sini. Selama ini kan kita diam nih karena kita belum selesai bicara nih. Hari ini saya akan bicara. Banyak hoax semua tuh yang ngomong di luar nih. Di undang-undang ini semua dijawab satu-satu. Tanpa ketakutan apapun kita hadapin publik. Tapi kita semua harus memperjuangkan ini semua dengan semua risiko. Ada yang harus kita korbankan dalam undang-undang ini. Pasti ada. Kenyamanan pengurus ini pasti hilang di sini. Kan ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kalau kita mau buka-bukaan ada di sini sebenarnya. Ada kenyamanan banyak pengurus-pengurus besar ini di berbagai organisasi ini yang kemudian akan hilang kalau ini memang berjalan karena itu dicabut, diambil. Kita semua harus memperjuangkan ini dengan segala risiko. Itu yang dikatakan oleh Pak Melki. Anda berbicara seperti ini tentunya ada risiko. Ya betul kan? Ya. Kenyamanan banyak pengurus organisasi ID pasti akan hilang kalau RUU ini disahkan. Karena kewenangan mereka akan dicabut dan ini yang adalah akar dari banyak permasalahan di dunia kedokteran dan di dunia medis. Oleh karena itu dengan segala cara mereka akan mempertahankan status quo termasuk dengan menyebar hoax. Saya akan tunjukkan beberapa poin yang dibuat oleh ID dan kita akan bahas poin-poin ini satu persatu. Oke. Nomor 1, organisasi profesi OP hilang. Tanggapan Anda bagaimana? Iya, ini hoax yang paling sampai sekarang pun saya prihatin masih ada ya Dok ya. Padahal ini kan istilahnya udah lama banget, RUU udah mau disahkan gitu, masih aja ada yang menganggap demikian. Jadi sebetulnya organisasi profesi itu tidak dihapus atau dihilangkan. Tapi memang nama
spesifik dari organisasi profesi yang sebelumnya di Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 ditulis jelas ya, jadi nama ID dan GGI ya kalau nggak salah. Nah, itu tidak ditulis lagi, Dokter Tony. Jadi memang tujuannya untuk mengembalikan kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai dengan pasal 28 UUD 45. Jadi kan ada dokter yang memang nggak mau berorganisasi mungkin ya, masa mau dipaksa tuh, dia harus masuk dalam organisasi. Jadi kita juga harus menghargai keputusan gitu. Jadi sebetulnya kalau dihapus atau dihilangkan secara fisik lalu nanti tidak berperan lagi itu sebetulnya enggak ya. Jadi cuma dihapus namanya. Cuman memang akhirnya Dok, karena namanya itu dihapus, otomatis wewenang yang dulunya juga tertulis di undang-undang sebagai organisasi profesi, salah satunya adalah wewenang untuk memberikan rekomendasi praktek ya, rekomendasi surat izin praktek itu juga dihapus ya, akhirnya dialihkan ke pemerintah gitu. Jadi ini memang salah satu wewenang yang cukup kuat ya dari organisasi profesi selama dari 2004 sampai sekarang. Jadi bisa dibilang rekomendasi ini kalau misalnya tidak diberikan atau tidak dikeluarkan oleh organisasi profesi, ini adalah salah satu syarat untuk mengurus SIP. Meskipun banyak yang berkilah ya, katanya loh kan yang mengeluarkan SIP tetap Dinas Kesehatan. Jadi meskipun organisasi profesi nggak mengeluarkan surat rekomendasi, harusnya tetap bisa keluar gitu kan Dok. Tapi padahal di undang-undang itu tertulis syarat. Berarti kan kalau tidak memenuhi syarat yang tidak sesuai undang-undang, tentunya yang salah Dinkesnya ya. Itu sih menurut saya begitu. Jadi ini sangat kuat. Jadi nama organisasi profesi tidak ada di RUU, tapi organisasinya tidak dibubarkan, tetap bisa berjalan seperti ini, tapi wewenangnya dikurangin dan menjadi kontrol. Dan boleh lebih dari satu, Dok. Dan boleh lebih dari satu. Nah, ini penting sekali ini. Oke, nomor 2, Dok. Kolegium dihapuskan, tidak ada pasalnya. Mungkin dulu ada pasalnya ya, sekarang nggak ada pasalnya. Oke, gimana ini? Jadi ini karena memang kita belum tahu pasti yang terakhir itu gimana ya Dok, tapi dari draft yang beredar, meskipun draft itu tidak diakui adalah draft resmi, tapi itu saya lihat udah sangat berbeda dengan draft awal. Di situ kolegium itu tertulis Dok, ya. Jadi konsil dan kolegium itu tertulis, tapi nantinya kolegium itu akan tidak di bawah organisasi profesi. Jadi dia akan ada menjadi salah satu tangan dari konsil kedokteran gitu. Jadi dari medical council dia masuk di dalamnya, termasuk dari konsil kedokteran itu isinya ada perwakilan kolegium ya, ada perwakilan organisasi profesi, ada perwakilan pemerintah pusat dan juga ada perwakilan tokoh masyarakat. Nah, untuk kolegium sendiri di situ tertulis isinya nanti adalah para guru besar dan ahli-ahli dari bidang yang terkait. Gitu tulisannya. Jadi kolegium itu akan tetap ada dan nantinya berperan sangat banyak ya Dok ya. Salah satunya menentukan standar pendidikan. Lalu nanti juga kalau memang ada hospital based spesialis, dia kolegium akan berperan untuk menentukan standarisasi dari rumah sakit pendidikan ya. Lalu juga mereka yang menyaring dokter-dokter atau nakes dari luar negeri atau dokter Indonesia lulusan luar negeri yang mau masuk, itu semua standar evaluasi kompetensi juga dilakukan salah satunya oleh kolegium. Jadi justru semakin kuat gitu perannya kalau menurut saya ya, dan independen di luar organisasi profesi. Oke, jadi kolegium tidak ada di RUU, akan dikeluarkan dari organisasi profesi menjadi independen. Oke, nomor 3. Seminar P3KGB bukan lagi domain OP, tapi akan ada lembaga yang mengurus. Kalau ini gimana? Ini mungkin terkait dengan Satuan Kredit Profesi atau SKP ya, yang nantinya akan dikeluarkan, yang biasanya seminar-seminar itu. Nah, memang selama ini kan SKP adalah wewenang OP ya Dok ya, dan SKP ini menjadi syarat juga untuk memperpanjang SIP. Nah, nantinya SKP ini tetap sebagai syarat untuk memperpanjang SIP, tapi ini nanti akan tersertifikasi Kemenkes. Jadi nanti pemerintah pusat atau Kemenkes yang akan mengkoordinir tentang mengenai SKP ini, dan tidak hanya OP yang bisa mengeluarkan, tapi lembaga lainnya, misalnya rumah sakit atau ada lembaga-lembaga khusus yang bersyarat atau yang memenuhi syarat dari Kemenkes, itu dia bisa mengeluarkan SKP gitu. Jadi sebetulnya kita punya pilihan gitu ya. Tidak dimonopoli oleh organisasi profesi. Ya, ini seperti di Singapura. Di Singapura, continuing medical education, rumah sakit bisa mengeluarkan
tanpa harus minta persetujuan OP. Nah, ya. Kami Nanti kebalik, Dok. Nantinya kebalik karena OP pun nanti kalau mau mengeluarkan SKP, dia harus sesuai dengan standar Kemenkes dulu gitu. Jadi malah minta izin ke Kemenkes. Ya, itu sama dengan yang Di Singapura, terjadi ya, di Dok? Singapura. Sama. Ya. Oke, Dok. Next. Rekomendasi pemberian SKP oleh OP hilang. Tadi sudah dibahas ya. Oke, nomor 5. Tidak hilang ya. Tidak hilang ya, tapi tidak hanya. Rekomendasinya kan hilang. Oh, ini apa? Rekomendasi pemberian SKP. SKP atau SIP? SKP. Nomor 4. Ya. Rekomendasi pemberian SKP oleh OP hilang. Ya, kalau SKP itu kan tadi ini, Dok, kita bicara satuan kredit profesi, tetap OP bisa mengeluarkan tapi nanti harus tersertifikasi Kemenkes dulu kan, harus bersyarat. Kalau rekomendasi SIP memang hilang. Jadi nggak tahu Tapi itu kalau salah rekomendasi pemberian SKP hilang dong. Tidak ada rekomendasi kan, Dok, selama ini dia bisa mengeluarkan SKP. Nah, jadi harusnya memang tidak ada. Tidak ada. Oke. Nomor 5. Ujian Serkom bukan oleh kolegium lagi, tapi akan diambil alih oleh Kemenkes. Ini salah besar ya. Sudah kita bahas. Kolegium itu tetap ada dengan fungsinya, cuma nanti posisinya dia akan lebih kuat karena dia di luar organisasi profesi, dia masuk ke dalam konsil kedokteran. Jadi tetap yang namanya ujian kompetensi, sertifikat kompetensi itu akan dikeluarkan oleh kolegium. Jadi nanti konsil yang mengeluarkan dari kolegiumnya. Termasuk ujian Serkom. Betul. Oke, jadi ini hoax. Nomor 6. Undang-undang Dikdok. RS bisa memproduksi spesialis. Iya, ini aneh ya. Sebenarnya dari dulu kan pendidikan spesialis itu selalu di rumah sakit ya, Dok. Dokter tahu kan? Spesialis, subspesialis itu pendidikan profesi. Jadi nggak mungkin di luar rumah sakit. Jadi saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Jadi kalau dibilang rumah sakit bisa menghasilkan spesialis, dari dulu begitu. Ya, cuman mungkin bedanya nanti ininya ya, teknisnya gitu ya, Dok ya. Kalau dulu kan kita masuk lewat universitas, kita bayar SPP, terus pendidikan kita berlangsung di rumah sakit. Tapi nanti kita dapat ijazah dari universitas. Tapi nantinya dengan ini akan ada 2 jalur. Jadi yang university base ini tetap ada, lalu pemerintah juga bisa mengadakan hospital base, di mana dikatakan hospital base ini tetap bekerja sama dengan universitas, tapi rumah sakit sebagai penyelenggara pendidikan utama, gitu tulisannya, Dok. Kalau yang satunya kan kita masuk lewat universitas, tapi yang satunya ada rumah sakit pendidikan yang bisa mendidik spesialis, tapi tetap nanti ijazahnya sepertinya dari universitas juga, gitu ya. Seperti Dokter Tony ya, kayaknya begitu ya. Kalau di Singapura dan di negara lain yang saya tahu, tidak ada pure hospital based atau university based. Tapi yang jelas pendidikan dokter spesialis ini dilakukan di rumah sakit. Ya, betul. Itu udah terjadi di mana-mana. Di universitas. Ya, setuju. Ya. Nomor 7. OP menjadi tidak ada fungsinya. Ya, ini juga kalau misalnya mikirnya fungsinya itu hanya mengurus SIP, STR, lalu rekomendasi, ya memang mungkin akhirnya nggak ada perannya lagi ya, Dok. Tapi kan sebenarnya peran OP itu justru jauh lebih banyak sebenarnya selain itu, dan lebih penting selain itu. Seperti misalnya memperjuangkan kesejahteraan anggotanya ya. Karena selama ini kalau dari teman-teman yang setuju OP multibar atau OP banyak, Dok, itu malah justru kalau OP tunggal selama ini kan di dalam OP tunggal itu isinya campur-campur ya, Dok. Ada dokter praktek, ada dokter nggak praktek, lalu ada juga mungkin pemilik klinik, pemilik rumah sakit. Jadi pada saat mau memperjuangkan kesejahteraan anggota itu pasti ada konflik kepentingan di situ. Iya, misalnya pemilik rumah sakit kan jadinya nggak akan memperjuangkan kesejahteraan teman-temannya yang pekerja gitu kan. Ya, ini kan harusnya OP akan bisa, kalau OP-nya banyak, mungkin akan nanti ada OP-OP yang bisa memperjuangkan kesejahteraan anggota dengan manfaat yang jelas. Itu saya rasa pasti anggotanya banyak tuh kalau memang ada OP yang memperjuangkan kesejahteraan anggota. Dan isinya pasti kan orang-orang yang bekerja aja, bukan pemilik rumah sakit, bukan pemilik klinik gitu kan, Dok. Lalu fungsi lain juga, OP juga bisa berfungsi sebagai ini ya, pendamping, misalnya ada masalah hukum anggota-anggotanya. Saya rasa peran OP itu justru akan lebih kuat juga karena lebih jelas gitu kan. Kalau kemarin ini kan cuman fokusnya ngurus SIP, kita jadi anggota itu juga kebanyakan
karena mau praktek. Jadi kayak nggak ada sense of Mm-mm. belonging ya, Dokter Tony. Tapi nanti kalau ada OP yang betul-betul memberikan manfaat, saya rasa semuanya akan ini apa namanya sense of belonging-nya tuh akan kuat sekali di Iya, betul organisasi. sekali. Saya di Singapura nggak harus menjadi anggota organisasi profesi kedokteran, Singapore Ya, Medical Association, nggak harus. Saya nggak jadi anggota bisa praktek. Tapi saya menjadi anggota karena saya merasa Singapore Medical Association ini bermanfaat bagi saya. ya Ya, itulah yang penting ya dok. Heeh. jadi ini harus ditekankan. Ada freedom untuk memilih. Kalau memang berguna, ya anggotanya akan memilih. Dokter Ya, akan menjadi anggotanya. Kalau tidak ya, berguna, ngapain? ya, ya. Oke, ini yang menarik, dok. Dokter Tony, sorry mau tanya, kalau di sana untuk SIP yang ngeluarin siapa dok? SIP yang mengeluarkan, kalau SIP yang mengeluarkan Kementerian Kesehatan Singapura. Kalau Hmm, STR yang mengeluarkan Konsil, konsil, Singapore berarti Medical sama ya? Council. Ya. Ya, ya, oke. Next, nomor 8 ini mungkin ini banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran, saya bacakan. Dokter asing sudah tidak boleh lagi ada evaluasi atau ujian persamaan. Semua akan diterima sesuai dengan permintaan RS internasional. Ini gimana, dok? Iya, iya. Oke, jadi itu sepotong-sepotong sekali ya pernyataannya gitu. Jadi ini mungkin saya jelaskan sedikit karena saya lumayan memahami mengenai mekanisme ini ya, Dok ya. Jadi ada dua sebetulnya yang saya baca itu terkait masalah tenaga asing. Yang pertama adalah WNI yang lulusan luar negeri yang mau kembali ya, Dok, diaspora Ya, itu. Nah, mau kembali, nah itu memang tetap nanti ada yang namanya evaluasi kompetensi. Nantinya di undang-undang atau di aturan turunan itu akan lebih jelas lagi diatur. Jadi nanti ada beberapa universitas yang istilahnya itu direkognisi gitu, Dok. Jadi ya. direkognisi itu nanti mungkin akan di grading gitu ya. Kalau lulusan mana mungkin masuknya tidak perlu adaptasi misalnya begitu. Tapi ada lulusan-lulusan tertentu yang tetap dia harus menjalani evaluasi kompetensi yang tadi juga dinilai nantinya oleh kolegium, oleh konsil itu tadi ya. Terus nanti setelah evaluasi kompetensi, jika dinyatakan kompeten, baru dia akan menjalani adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Dan Iya. ada persyaratan juga minimal 2 tahun dok harus sudah praktek di luar negeri. Jadi Ya. seperti itu untuk yang apa namanya, untuk yang WNI lulusan luar negeri gitu. Nah ini yang banyak. Yang berikutnya adalah yang WNA ya dok ya, yang Ya. nakes asing. Nah ini yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Nah, untuk WNA ini sebenarnya hanya dokter spesialis dan subspesialis aja yang boleh. Jadi tidak ada dokter umum, dok. Jadi dokter spesialis dan subspesialis. Dan persyaratannya itu juga tidak mudah gitu. Yang pertama itu spesialis dan subspesialis. Yang kedua dia juga harus masuk memang tidak bisa praktik mandiri. Jadi dia itu sesuai dengan permintaan penyelenggara kesehatan gitu. Nah, Oke. tadi kan tulisannya itu berdasarkan permintaan Rumah Sakit Internasional ya, Dok, tadi ya. Ya. Nah, sebenarnya penyelenggara kesehatan apapun itu boleh mengajukan permohonan untuk nakes asing, tapi ada syaratnya lagi. Nakes ini memang betul-betul dia spesialis atau subspesialis yang belum ada di Indonesia. Jadi betul-betul dia dibutuhkan keahliannya dan tidak ada WNI yang benar-benar spesialis atau subspesialis itu dulu karena kalau misalnya masih ada WNI yang akan diutamakan tetap adalah WNI-nya karena ini izinnya nanti ke Kemenkes jadi Kemenkes yang akan memberikan izin juga Oke. kalau Kemenkes tidak memberikan izin dia nggak bisa masuk terus Oke. kalaupun udah masuk itu nanti evaluasi kompetensinya juga tidak mudah Tadi kenapa? kan yang diminta adalah dokter yang spesialisasi atau subspesialisasinya yang tidak ada Mm-mm. di Indonesia. Indonesia ya Lah jadi evaluasinya yang mengevaluasi siapa? ya, Nggak ada. evaluasi sama. Jadi, yang mengevaluasi itu nanti kembali ke kolegium dan pemerintah lagi gitu ya, yang mengevaluasi kompetensinya. Tapi kebutuhan dari penyelenggara kesehatan ini diajukan dulu gitu. Jadi dia Bet- mau mendatangkan nakes asing, tujuannya apa? Kalau tujuannya memang tidak, dia benar-benar membutuhkan untuk transfer ilmu dan teknologi kayak gitu, nah baru boleh ya dok. Oke. Dan ini harus jelas ahlinya memang belum ada di Iya. Indonesia. Lalu tetap akan menjalani evaluasi kompetensi, lalu uji penyetaraan kompetensi itu juga ada dan ada minimal kerja di luar negeri itu minimal 5 tahun dulu dan ada batas waktunya, Dokter Tony. Dok, sorry ya. Nah,
ini kan spesialisasi subspesialisasi yang tidak ada di Indonesia. Bagaimana cara menguji dokter kalau dokter di Indonesia tidak ada yang subspesialis atau mendalami masalah itu? Ya, jadi kalau yang saya baca itu untuk evaluasi kompetensinya nanti pertama dia akan dilihat secara ini ya, apa namanya dokumen gitu, dokumen. Jadi mungkin sertifikatnya di sana bagaimana, lalu pengalaman kerjanya di sana seperti apa. Jadi akan ada penilaian juga secara dokumen. Apa sih namanya istilahnya itu ya? Administrasi gitu Administrasi. ya. Nanti terus ada yang namanya ujian penyetaraan ya, ujian penyetaraan kompetensi. Dan yang penting di sini itu nanti dokter-dokter ini juga dikasih batas waktu. Jadi dia Oke. hanya boleh di Indonesia itu 2 tahun, Dok. 2 tahun, nanti misalnya ada. Jadi kan dia tuh harapannya dia transfer ilmu dan Knowledge. teknologi. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada dokter Indonesia yang sudah bisa seperti ini, dia harus balik lagi. Jadi hanya sementara 2 tahun, dan kalaupun dia memperpanjang, hanya boleh memperpanjang 1 kali tambahan 2 tahun. Jadi maksimal tuh cuma 4 tahun. 4 tahun. Cuman bedanya, ya, cuman ada nanti yang namanya rumah sakit kawasan ekonomi khusus. Jadi kawasan ekonomi khusus itu kayak di Bali yang sedang dibangun Mayo Clinic. Nah, ini tidak ada batas waktu. Dia boleh mendatangkan nakes asing, tapi standarisasinya sudah tinggi ya, karena pasti standarisasi dari Mayo Clinic. Nah, seperti itu sih sekilas yang saya baca. Cuman nanti mungkin detailnya tetap akan diatur di aturan turunan. Jadi saya rasa nakes asing membanjiri ini hoax banget ya, karena pesannya itu sangat banyak dan sangat terbatas yang bisa masuk untuk nakes asing gitu. Oke. Sebelum kita bahas nakes asing membanjiri, mereka harus bisa bahasa Indonesia nggak? Iya, betul, saya lupa ngomong. Jadi ada juga di RUU itu ditulis bahwa penyelenggara ini yang minta nakes asing, dia harus menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan untuk bahasa Indonesia, Dok. Jadi nakes asing ini harus ada pelatihannya dan harus didampingi. Jadi Seperti sebelum praktek di Indonesia, para nakes asing ini yang very expert kan, very Ya. expert, harus bisa bahasa Indonesia. Iya, jadi ada kewajiban untuk menyediakan gitu, pelatihan dan pendampingan. Iya. Jadi sebelumnya mereka harus tes kayak TOEFL gitu bahasa Indonesia, atau datang tidak bisa bahasa Indonesia tapi dilatih. Kayaknya dilatih ya, Dok ya, karena tulisannya di situ kan pelatihan. Tapi nanti nggak tahu untuk teknisnya, mungkin nanti akan lebih detail ya, Dok, di aturan turunan. Kalau dokter asing berbondong-bondong membanjiri Indonesia, saya rasa it is impossible. Kalau orang dan nyebarin bisa hoax seperti ya, itu. Dok. Kenapa? Ya, dan nggak bisa praktek mandiri. Karena selama ini kan yang ditakutkan, wah nanti ada dokter asing praktek tuh di sebelah rumah gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi jelas-jelas di RUU juga dikatakan tidak bisa membuka praktik mandiri. Jadi benar-benar ini adalah permintaan dari penyelenggara dan itu pun harus betul-betul dibutuhkan, bukan asal aja gitu. Oke, baik. Nomor 9. OP menjadi multibar. Siapa saja boleh membuat OP. Ini benar nggak? Ya, benar ya. Otomatis kan kalau dikembalikan lagi berarti kan bebas ya, Dok ya. Boleh membuat OP gitu. Ya. Oke, next ya. 10, nomor 10. Fungsi OP diambil alih oleh Kemenkes. Ini gimana? Iya. Jadi fungsi yang diambil cuma wewenang rekomendasi SIP tadi sih, Dok. Karena yang lainnya seperti memperjuangkan kesejahteraan, mendampingi hukum tadi enggak dong ya. Jadi cuman mengambil wewenang rekomendasi aja. Tapi Dan itu yang sepertinya membuat banyak sekali yang nggak setuju ya, wewenang rekomendasi karena dihubungkan dengan pengawasan etik, Dok. Kayaknya ada juga tuh hoax tentang itu. Iya, masalah Ya. etik kita nggak usah bicara banyak. Organisasi ini tidak bisa menegakkan etik kedokteran di dalam kepengurusannya. Jadi lebih baik diambil alih oleh organisasi yang atau lembaga yang independen. Itu menurut saya. Dan fungsi OP memberikan rekomendasi surat izin praktek itu sudah seharusnya adalah fungsi dari pemerintah, bukan OP ya menurut saya. Di negara-negara lain juga begitu. Jadi kalau OP mengeluarkan rekomendasi itu aneh. Supaya dokter bisa praktek harus mendapat rekomendasi dari OP, itu aneh sekali. Ya, dan akhirnya banyak disalahgunakan ya, Dokter Tony. Meskipun katanya ini oknum, tapi banyak sekali terjadi akhirnya
teman-teman yang mau praktek itu jadi terhambat karena rekomendasinya tidak keluar dengan alasan yang mungkin sudah tidak butuh dokter ya, tapi yang menentukan OP gitu. Nah, ini kan juga harus diperbaiki ya. Nanti bagaimana mengatur pemerataan dokter dan lain-lain gitu. Oke, setuju sekali. Nomor 11. Bila OP dihapus, tidak ada lagi yang menerapkan kode etik bagi Nah, itu. tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, ini sudah saya bahas lah. Kita nggak usah bahas ini. Mungkin aku nambahin aja dok, Ya, saya boleh, nambahin. silakan. Iya, jadi masalah etik ini kan banyak banget yang mempertanyakan ya. Banyak yang setuju sebetulnya kalau wewenang rekomendasi diambil, tapi gimana terus etik? Nah, ini mungkin yang harus diklarifikasi. Yang pertama, etik itu kan norma ya dok ya, norma Ya. yang ada di dalam satu komunitas. Jadi kalau kita bilang kode etik dokter, ya mestinya itu berlaku di komunitas dokter. Jadi OP itu sebetulnya wewenangnya itu lebih ke mengatur etika antar sejawat. Harusnya ya dok ya, karena Ya. ini kan kita bicara etik gitu. Jadi kalau untuk etik saat dokter ketemu pasien itu mestinya udah beda lagi. Karena pada saat dokter ketemu pasien tuh pasien bukan komunitas dokter. Jadi etik yang berlaku itu akan berbeda. Nah, yang mengawasi siapa? Yang mengawasi ya seharusnya kalau misalnya kerja di rumah sakit ya komite medik atau komite Ya. etik rumah sakit gitu Ya. kan. Dan masyarakat itu sendiri. Jadi nanti yang menjadi kontrol itu adalah masyarakat yang mengawasi etik dokter saat praktek. Karena dia Ya. berurusan dengan etika masyarakat gitu. Jadi nantinya kayak hukum ya dan lain-lain itu yang akan menjadi kontrol. Jadi tidak adanya rekomendasi OP itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan menjaga etika, apalagi etika dengan pasien ya. Karena selama ini kan asumsinya dokter yang tidak beretika nantinya bisa bebas praktek kalau nggak ada rekomendasi kan gitu dok. Nah ini yang misleading gitu. Sekarang Entah aja gitu. udah bebas praktek kok, dok. Iya betul. Yang tidak beretika pun bebas praktek. Betul. Sekarang Iya, nih. itu saya Tetap setuju. dikasih Ha, rekomendasi. Lah itu gimana itu? ya, makanya itu karena tadi Dokter Tony bilang benar. Karena kalau yang menilai etik dokter itu adalah temennya sendiri, ya akan nggak objektif gitu kan. Ya. Jadi nantinya dengan RUU Kesehatan ini tetap yang namanya pengawasan etik dan lain-lain itu akan dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan konsil, kolegium, lalu masyarakat, pihak rumah sakit, itu akan kerjasama dan nanti tetap akan ada yang namanya majelis etik di mana nanti ini yang menjadi pertimbangan apakah SIP itu akan dikeluarkan oleh Dinkes. Jadi nantinya tuh ada kayak blacklist gitu loh dok. Kalau misalnya di Ya. rumah sakit tertentu seseorang itu melakukan pelanggaran, dia akan masuk ke data, ke Blacklist. sistem informasi kesehatan nasional gitu ya. Jadi udah ada sistem yang terintegrasi dan ini yang menjadi pertimbangan Dinkes mengeluarkan SIP atau enggak. Jadi nggak usah takut, sebetulnya rekomendasi OP itu tidak menjamin juga orang yang tidak beretika itu tidak praktek gitu loh. Iya. Ya, itu yang harus dipahami gitu. Ada juga yang nanya, kalau yang memberi rekomendasi adalah rumah sakit, dokter yang tidak beretika bermasalah di rumah sakit tertentu bisa pindah rumah sakit lain lagi dan mendapat rekomendasi, itu kan nggak benar ya? Kan Nggak bisa, karena ada nanti blacklist, betul. list of Ada blacklist. blacklist. Iya, Ya. jadi majelis etik itu tetap akan ada, tapi dia akan mungkin bahkan di bawah pemerintah ya, karena nanti kan datanya akan terintegrasi saat Dinkes mau mengeluarkan SIP kan gitu. Oke, alright. Nomor 12 ini saya tidak bisa baca, saya lewati. Saya langsung ke nomor 13. Jika dulu universitas bekerja sama dengan rumah sakit, sekarang dibalik. Rumah sakit yang dapat membentuk dokter-dokter spesialis dengan mengajak kerjasama universitas. Oke. Tadi kayaknya kita Ya, sudah bahas sedikit ya. Mungkin Dokter ya. Ning mau menambahkan. Ya, tadi sudah saya bahas. Yang jelas itu pemerintah ingin hadir karena memang selama ini dengan university based spesialis aja itu jumlah dokter kurang gitu loh, apalagi spesialis. Makanya Oke. pemerintah itu menambah jalur lain dan yang bisa diintervensi pemerintah dalam hal ini Kemenkes itu adalah hospital based, bukan university based kan yang bisa diintervensi. Jadinya dengan hospital based ini menjadi tambahan jalur. Nantinya akan ada rumah sakit pendidikan yang mungkin di daerah yang bisa memenuhi syarat, yang nanti syarat itu akan ditentukan lagi oleh kolegium, konsil, pemerintah. Kalau memenuhi syarat ditambah dengan pendidik klinis yang juga sudah memenuhi syarat, maka rumah sakit itu bisa mendidik.
Dan nantinya yang dididik adalah orang yang sebenarnya udah kerja di situ, Dok. Jadi bukan seperti universitas nih, saya di sini nanti misalnya saya di Papua harus terbang ke Jawa untuk masuk ke universitas A gitu ya. Ini enggak, nanti kalau misalnya ada RSUD di Papua yang memang sudah maju, sudah sarana prasarananya juga memenuhi syarat, lalu jumlah kasusnya memenuhi syarat, dinilai oleh kolegium dan timnya itu nanti dia memenuhi syarat sebagai syarat pendidikan, rumah sakit pendidikan, ditambah dengan pengajar atau pendidik klinis yang memenuhi syarat, maka dokter yang sebelumnya sudah bekerja di RSUD Papua itu atau rumah sakit Papua itu, dia bisa sekolah sekalian sebagai spesialis di situ. Jadi dia akan tetap bekerja, dia tetap digaji sesuai apa yang dia kerjakan, tapi sambil sekolah. Nah, itu wacananya begitu, Dok. Jadi ada 2 jalur, nanti tidak harus dia ke Jawa misalnya nyari universitas tertentu, Ya. tapi jalur university base ini tetap ada gitu. Ya, nomor 1 untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter spesialis. Nomor 2 untuk pemerataan. Jadi tidak tersentralisasi di universitas-universitas yang besar, bisa dilakukan di mana saja asal memenuhi persyaratan. Gitu ya, Dok? Ya, betul. Oke, nomor 14. Rumah sakit tidak perlu konsulen. Dalam 2 tahun sudah bisa menjadi pendidik hospital base. Ini jadi seperti pendampingan, bukan pendidikan. Oke, ini asumsi ya, Dok, karena ini kan masalah hospital base itu kalau di RUU Kesehatan hanya dikatakan terbatas mengenai rumah sakit pendidikan, nanti akan dinilai oleh kolegium, pemerintah, dan lain-lain. Tapi untuk teknisnya, nanti bagaimana sih kriteria pendidik klinis yang layak, bagaimana sih kriteria rumah sakit pendidikan yang layak, itu belum ada di RUU. Jadi ini masih asumsi ya, karena nanti di aturan turunan dia akan diatur gitu. Jadi kalau ada beredar informasi tentang ini ya jelas hoax, karena memang belum ada aturannya. Oke. Gitu. Yang dimaksud konsulen itu apa, Dok? Kalau di Mungkin Indonesia? maksudnya ini, Dok. Jadi selama ini kan kalau kita mau jadi spesialis, itu yang ngajarin kita itu harus yang lebih tinggi gitu loh. Kalau konsulen itu kan spesialis konsultan gitu kan. Oke. Jadi ada rumor beredar kalau nantinya itu kalau di rumah sakit pendidikan yang di daerah itu nggak perlu konsultan. Jadi misalnya saya SPPD, saya bisa ngajarin teman saya SPPD juga gitu. Nah, ini Iya. kan masih asumsi ya. Nanti kan bagaimana, apakah benar seperti itu atau nanti didatangkan misalnya konsultan dari tempat lain dan lain-lain tuh belum ada, Dok, teknisnya. Jadi kita Oke. nggak bisa berasumsi dulu gitu ya. Jadi ini memang belum dimasukkan di Undang-undang. RUU Kesehatan, tapi udah diasumsi seperti ini. Ya. Oke, nomor 15, Dok. Dulu pendidik S1 cukup spesialis. Pendidik spesialis adalah SPK, konsultan ya ini, atau dokter. Ini dihapuskan dengan alasan pendidikan spesialis kurang dan lulusan spesialis tidak ada yang mau ke daerah. Ya, Gimana? jadi itu asumsi lagi kan, Dok, karena tadi kan ini kita ngomongin hospital base belum ada aturannya, dan nanti ini sekalian ya ngomongin masalah spesialis tidak mau ke daerah. Jadi di RUU Kesehatan itu nanti juga akan ada yang namanya kuota nasional, Dok. Jadi untuk usaha untuk memeratakan dokter itu nantinya pemerintah akan membuat kuota nasional yang itu berlaku, saya lupa ya, 5-10 tahun sekali atau gimana. Jadi kuota nasional itu nanti tiap daerah akan ketahuan dokter spesialis apa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi dari awal kalau kita mau sekolah, kita akan bisa memilih. Kita kalau memang mau tetap ada di kota, misalnya saya di Surabaya gitu ya, saya tetap mau di Surabaya, ya saya harus sekolah spesialis yang memang dibutuhkan di Surabaya. Tapi kalau saya mencari misalnya apa yang saya suka ya, saya pengen spesialis penyakit dalam, tapi ternyata spesialis penyakit dalam tuh dibutuhkannya mungkin di Pulau Kalimantan misalnya. Ya, saya mesti pindah ke sana gitu loh. Jadi nantinya itu akan ada kuota nasional. Jadi pilihannya tuh sebetulnya ada di kita. Kita mau sekolah sesuai dengan yang dibutuhkan atau kita mencari yang kita suka, ya kita harus cari tempat yang memang butuh itu. Jadi kuota nasional itu nanti sebagai usaha untuk pemerataan. Jadi sebenarnya tidak memaksa kita untuk pindah. Kalau sekarang kan kita misalnya lulus, kita dibuang kemana gitu ya. Ini enggak. Jadi dari awal adalah keputusan kita. Jadi kalau kita udah lihat kuota, ya tinggal kita mau memutuskan sekolah atau enggak, atau sekolahnya apa atau enggak, itu semua keputusannya kita. Kecuali yang mendapat bantuan pemerintah ya, misalnya beasiswa. Nah, kalau beasiswa, dia tetap harus kembali atau sesuai komitmen awalnya. Kalau tidak sesuai komitmen awalnya, di RUU pun dikatakan STR bisa dicabut gitu, Dok. Oke. Dan setahu saya sebenarnya banyak spesialis yang ingin ke daerah.
Tapi waktu mereka ke sana minta rekomendasi tidak dikasih. Ya itu Itu kan juga sih ada. masalahnya. Oke, Ya. nomor 16. Tenaga kesehatan bisa kena sanksi pidana 3-5 tahun bila terdapat kelalaian. Ini hot topic ya, hot topic. Ya. Ya, jadi mungkin kalau detailnya seperti itu, saya lupa ya berapa tahunnya. Tapi yang jelas di RUU Kesehatan ini, yang pertama yang mau saya soroti itu adalah masalah pidana. Hukum pidananya itu kan selama ini kita juga pakai KUHP ya, Dok. Sejak tahun Ya. 2004 itu kita juga pakai Undang-Undang Praktek Kedokteran. Dan ini semua udah ada di undang-undang yang sekarang kita existing ini gitu. Jadi di RUU Kesehatan ini sebetulnya tidak mengubah isi KUHP, tidak mengubah isi Undang-Undang Praktek Kedokteran terkait perlindungan hukumnya. Tapi justru sebetulnya banyak sekali perbaikan ya. Jadi nantinya itu untuk sampai ke aparat penegak hukum itu jalurnya panjang. Jadi kalau misalnya ada dokter yang diduga melanggar disiplin profesi, itu harus lewat yang namanya majelis dulu, Dok. Jadi majelis itu suatu majelis itu dibentuk oleh pemerintah, Majelis baik itu disiplin gitu ya. permanen. Ya, Iya, jadi disiplin, kayak dulu disiplin kedokteran. MKDKI gitu Ya, ya, Dok ya. MKDKI. Kayak gitu MKDKI, dan itu harus melewati majelis dulu. Nah, majelis ini nanti misalnya ada pasien atau keluarga yang mau komplain gitu lewat majelis semua dulu. Nanti majelis ini yang akan menilai dokter ini memang melanggar disiplin atau enggak. Kalau melanggar disiplin, memang dia akan diberikan sanksi disiplin. Tapi kalau tidak melanggar, ya udah selesai. Tapi Kalau kalau ada kecurigaan, ya. kalau Kalau kriminal ya Nah, kalau ada mengikuti hukum kecurigaan, kriminal. betul. Kalau ada kecurigaan pidana, nah si majelis ini akan memberikan rekomendasi, Dok, untuk kepolisian atau aparat penegak hukum baru istilahnya memeriksa gitu ya, menyidik. Tapi sebelum itu juga ada yang namanya penyidik khusus lagi. Jadi sebelum sampai ke aparat penegak hukum, itu ada yang namanya penyidik PNS atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, penyidik ini nanti dia harus minta rekomendasi dulu ke majelis. Kalau memang diduga dokter ini melanggar secara pidana, baru nanti akan dibawa ke aparat penegak hukum. Tapi kalau majelis ini memutuskan tidak ada pelanggaran pidana, ya dia tidak memberikan rekomendasi, nggak bisa disidik gitu dokter ini gitu ya. Iya. Dan kalaupun benar-benar akhirnya diberikan rekomendasi dan disidik oleh aparat penegak hukum, yang diutamakan nanti adalah penyelesaian di luar pengadilan ya, Dok, restoratif gitu. Jadi menurut saya betul banyak sekali perbaikannya sih. Ya tidak mungkin kan dokter itu akan imun secara hukum, kan nggak Iya, bisa. betul. Karena kita kan melayani pasien, tapi paling tidak proses-proses ini itu agak diperpanjang. Jadi nggak tiba-tiba kita bisa langsung bertemu dengan aparat penegak hukum. Iya. Nah, ini ada upaya yang menurut saya sangat bagus di RUU ini gitu ya. Sama selain itu, Dok, untuk PPDS ini udah ada pasal khususnya. Jadi PPDS itu mendapat perlindungan hukum. Kalau misalnya dibully atau apa, dia boleh menghentikan pelayanan. Lalu juga ada pasal tentang PPDS itu yang harus diberikan jam istirahat, harus diberikan insentif. Itu ada tertulis semua, dan sepertinya sebelumnya nggak ada Tidak ya ada. untuk PPDS Oke. ini. Nah, jadi banyak sekali perbaikan kok menurut saya. Jadi intinya yang mengenai hukum itu equality before the law. Semua orang, dokter, pasien, apa saja dianggap sama di mata hukum. Itu ya. Nomor 17 terakhir, tenaga kesehatan bisa dituntut ganti rugi oleh pasien bila terjadi kesalahan. Ya, sama ya kayak tadi ya. Prosesnya itu panjang seperti itu, tapi pada prinsipnya diutamakan penyelesaian di luar pengadilan ya, sengketa di luar pengadilan. Dokter Ning, terima kasih, Dok. Kita sudah bahas 17 topik ini dengan cepat, jelas, mana yang benar, mana yang tidak benar. Sebelum kita akhiri, apakah Dokter Ning mau tambahkan sesuatu, Dok? Ya, mungkin mengenai isu mandatory spending ya, Dok ya, yang cukup banyak menuai pro dan kontra. Bahkan kemarin dari 7 fraksi yang mendukung RUU ini untuk masuk sidang paripurna pun masih ada yang setuju dan tidak setuju dengan dihapuskannya nilai mandatory spending gitu, Dok. Jadi sebenarnya saya bukan ahli keuangan, cuman saya ingin berpendapat aja ya, Dok ya. Jadi ini kan mandatory spending ini hal baru ya, dia dihapuskan angkanya dari RUU. Ini adalah hal yang baru karena selama ini memang sesuai dengan rekomendasi dari TAP MPR yang menyatakan negara harus mengupayakan mandatory spending itu 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Nah, angka 5% dari 10%. Sorry, Dok. Ini untuk kesehatan ya?
Ya, benar, untuk 5% kesehatan. dari APBN dan 10% Ya. dari APBD. Oke. 10% dari APBD. Nah, ini sesuai dengan TAP MPR katanya begitu, tapi di TAP MPR tulisannya sebenarnya mengupayakan. Nah, ini dihapus, Dok. Angka 5% ini tuh dihapus. Ini yang menuai pro dan kontra karena dianggap kalau tidak ada komitmen dari negara yang tertulis di undang-undang, bagaimana nanti ininya ya, anggarannya, apakah pasti akan ada atau malah bisa sedikit. Nah, sebenarnya kalau saya baca keterangan dari banyak media ya, terutama dari Kementerian Keuangan, karena ini semua usulnya awalnya dari Kementerian Keuangan, lalu Kementerian Kesehatan juga setuju. Jadi awalnya itu sebenarnya berasal dari pengalaman mereka selama ini tuh kalau memang mematok minimal, itu banyak akhirnya yang terpaksa harus dikeluarin anggarannya, tapi programnya itu nggak jelas, Dok. Karena dia kan harus menghabiskan minimal itu gitu. Sorry, Jadi Dok. misalnya, Saya ya, clarify dulu. 5% ya, APBN, 10% APBD itu minimal yang ya dulu. minimal. Oke. Betul. Ya. Minimal. Jadi kalau saya sih membayangkan misalnya kita punya uang 100.000, sementara kita butuh ada kebutuhan yang kita beli dan itu habisnya 70.000. Tapi karena kita harus menghabiskan minimal 100.000, yang 30.000 ini jadi kita pakai untuk apapun. Pokoknya yang penting habisnya minimal segitu gitu. Jadi Oke. akhirnya muncul program-program yang tidak jelas hanya untuk menghabiskan minimal ini, amanat minimal ini. Nah, akhirnya ini dibalik gitu, Dok, sama Kementerian Keuangan. Strateginya adalah membuat suatu rencana induk kesehatan dulu. Ini juga tertulis di RUU ya. Jadi akan dibuat suatu rencana induk kesehatan yang berlaku 5 tahun ke depan. Jadi rencana induk kesehatan ini sebagai program yang nantinya akan diusung selama 5 tahun ini ke depannya, nanti baru akan ini kan apa namanya diajukan untuk anggarannya berapa. Kan bisa jadi lebih dari 5% ya. Bisa jadi bahkan sampai 10% kalau memang programnya bagus-bagus dan mahal dan memang dibutuhkan. Jadi lebih jelas gitu, Dok. Ya. Bukan ada dulu baru nanti programnya terserah gimana. Tapi ini programnya ada dulu baru nanti uang itu akan keluar. Jadi sebenarnya itu ya yang saya tangkap gitu. Tapi ini banyak sekali ya itu tadi pro dan kontra karena merasa tetap kalau nggak ditulis minimal tuh jadinya nggak ada komitmen gitu. Dan ini juga banyak sekali yang sudah menganalisa tentang ini ya. Bahkan ada tulisan bagus dari Prof. Laksono ya. Sebenarnya Prof. Laksono itu salah satu staf ahli Menkes ya. Ya. Jadi beliau itu ini Dok melihat apa namanya sumber-sumber informasi yang dipakai selama ini yang menolak mandatory spending. Dan ternyata selama ini tuh angka 5% dan 10% itu tidak ada rujukan pastinya, Dok. Jadi Oke. kayak ada yang bilang ini adalah rekomendasi WHO. Ternyata WHO itu memang pernah menganjurkan 15% itu dari pengeluaran suatu negara, tapi itu di negara Afrika. Jadi bukan untuk global, karena di negara Afrika kan memang banyak yang kekurangan. Jadi 15% itu diharapkan nanti sumber keuangan dari manapun bisa masuk ke sana. Karena dia harus fokus ke peningkatan kesehatannya. Jadi sebenarnya angka 5% dan 10% ini juga tidak ada rujukan yang jelas gitu, Dok. Karena kan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Mungkin itu yang mau saya Oke. opini saya sih sebenarnya. Setahu saya spending untuk kesehatan di negara-negara maju jauh lebih tinggi daripada itu. Jauh lebih tinggi dari 5%. Mungkin bisa 10-20%. Saya nggak pasti, tapi firasat saya seperti itu. Ya, karena pasti kan kesehatan itu tetap prioritas ya di semua negara ya. Makanya, dan ini juga lucunya Dok, sebenarnya BPJS itu kan ada sebagian yang pakai APBN ya, terutama untuk membiayai PBI, jadi orang-orang yang tidak mampu. Nah, kalau dari data itu sebetulnya PBI, BPJS itu sudah menghabiskan 5% ini tadi sebenarnya Dok. 5-6% dari APBN itu sudah pasti keluar untuk PBI ini. Jadi sebenarnya ya nggak perlu takut, nggak ditulis ya, karena pasti akan udah keluar juga untuk PBI ini, karena semakin lama itu peserta BPJS semakin banyak. Per 2022 akhir itu sudah 91% masyarakat kita itu pengguna BPJS gitu dong. PBI-nya saya kurang tahu berapa, tapi penggunaannya bisa sampai 5%. Belum yang di daerah yang lebih banyak, ada Jamkesda dan lain-lain itu bisa lebih banyak APBD-nya. Gitu. Oke, alright. Terima kasih Dr. Ning atas waktunya pada malam hari ini. Selalu interesting berbincang-bincang dengan Anda. RUU kesehatan ini berguna bagi masyarakat, saya yakin berguna bukan hanya masyarakat ya, bagi dokter, bagi tenaga kerja kesehatan.
Tapi yang jelas ini pasti merugikan organisasi profesi, karena kalau kita dilihat dari segi wewenangnya mereka diambil, yang menjadi masalah sebenarnya dicabut, mereka akan rugi. Tapi sebenarnya ini menempatkan organisasi profesi ke level yang semestinya. Ya. Semoga RUU Kesehatan ini cepat disahkan. Amin. Kita akhiri perbincangan kita di sini. Saya Dr. Tony Setiobudi. Kita jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye. Oke.